Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mengikuti Veritas Lecture. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sorak-soraikan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong dan melindungi kami selama 1 minggu Tuhan, hingga sampai pada saat ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengikuti Veritas Seminar. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong dan melindungi kami, agar apapun materi yang disampaikan pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tes, cek. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebuah topik yang jarang kami bahas, yaitu tentang global warming. Kiranya dalam beberapa menit ke depan, Engkau menuntun masing-masing dari kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mampu mengerti tentang kebenaran dan juga biarlah hidup kami boleh diubahkan
dan kami juga boleh memiliki rasa penasaran untuk terus menggumulkan topik-topik berikut ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan dan perlindungan selama Veritas Lecture ini. Amin. Nah, selamat siang Ibu, Bapak dosen, rekan-rekan tendik dan teman-teman mahasiswa semuanya. Saya merasa bahagia sekaligus juga deg-degan diberikan kesempatan untuk mengisi Veritas Lecture dengan topik global warming. Bahagianya kenapa? Karena ini adalah topik yang belakangan ini sedang saya teliti, sedang saya gumulkan. Dan deg-degannya itu karena saya tidak memiliki gelar kepakaran di dalam bidang ini. Oleh karena itu di dalam Veritas Lecture ini saya akan menyerahkan validitas data yang nanti akan saya kutip kepada institusi sains. Dan saya akan lebih berfokus kepada aspek teologis dan filosofis dari global warming. Nah, saya akan memulai dengan sebuah buku yang ditulis oleh George Marshall. Yang membahas tentang mengapa kita mayoritas umat manusia itu tidak peduli dengan isu seperti global warming atau perubahan iklim, climate change. Salah seorang yang diwawancarai oleh sang penulis Marshall yaitu Daniel Gilbert, profesor psikologi di Harvard University mengatakan bahwa alasan dari kecuekan kita terhadap global warming itu berhubungan dengan cara kerja otak kita. Otak kita akan menganggap sebuah hal itu serius, sebuah hal itu sebagai problem jika hal tersebut memenuhi satu dari 4 komponen berikut. Kalau disingkat PAIN, P-A-I-N, personal, abrupt, immoral, dan now. Kita bahas satu persatu, personal. Otak kita sangat peduli terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi. Misalnya keluarga kita, bestie kita, pacar kita. Misal perceraian karena orang tua. Kita pasti akan menganggap itu hal yang sangat serius karena itu berkaitan langsung dengan hidup kita. Laptop pacar kita hilang, itu kita akan menganggap itu sebagai masalah yang serius. Bestie kita kena COVID, itu juga masalah yang serius karena personal. Atau otak kita itu juga menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan yang drastis, yang instan, yang abrupt di dalam hidup kita. Itulah mengapa kita suka mendengar cerita-cerita tentang mujizat. Karena mujizat berbicara tentang perubahan instan, kesembuhan instan. Kita nggak suka kalau misalkan dengar cerita yang sifatnya tuh proses gitu ya. Kita sukanya yang instan-instan, abrupt. Berikutnya immoral. Kita menganggap serius hal-hal yang kita anggap, kita kategorikan tidak bermoral. Hal-hal yang kita anggap jahat, hal-hal yang kita anggap sadis, hal-hal yang kita anggap kejam. Yang mengganggu hati nurani kita. Misalnya kasus Mario Dandi beberapa bulan lalu. Meskipun tidak personal, kita nggak kenal Mario Dandi, korbannya kita juga nggak kenal. Bukan anggota keluarga kita, bukan bestie kita. Tapi kita peduli, karena apa? Karena itu adalah hal yang tidak bermoral, makanya kita menganggap serius. Atau yang terakhir, now, kita menganggap serius ya hal-hal yang berhubungan dengan right here, right now. Otak manusia meskipun jauh lebih superior dan kompleks dibandingkan binatang, tapi sebetulnya masih sangat terbatas untuk peduli terhadap hal-hal yang jauh di masa depan. Kita lebih terfokus, terpaku kepada hal-hal yang sangat now, sangat sekarang. Yang paling simpel misalnya masalah belajar ya, kita mahasiswa belajar. Kita sudah tahu kalau nggak belajar sungguh-sungguh, kita sudah tahu kalau nggak rajin nanti nggak lulus mata kuliah tertentu. Dan nanti akibatnya bisa telat wisuda. Kita sudah tahu, tapi kita nggak menganggap itu sebagai masalah yang serius. Karena kalau kita membicarakan gak lulus wisuda, nah itu kan masalahnya kayaknya masih lama. Tapi kalau ini sekarang sudah semester 8, nah baru tiba-tiba jadi serius. Atau misalkan masalah menabung. Kita sudah tahu kalau investasi menabung sejak dini itu akan mempermudah masa depan kita. Kita sudah tahu. Tapi kita tidak rela mengorbankan kebahagiaan kita masa kini, misalkan untuk membeli gadget terbaru demi kebahagiaan masa depan. Kita berpikir bahwa wah, yang masa nanti ya, yang masa depan ya dipikirin nanti aja. Nah, teman-teman sekalian, karena masalah global warming atau climate change menurut
David Gilbert tidak memenuhi 4 komponen ini, itulah mengapa kita mayoritas umat manusia menganggap bahwa global warming itu tidak serius. Kita menjadi cuek. Menurut Profesor Gilbert, global warming itu tidak berkaitan dengan hidup kita secara pribadi. Global warming terjadi secara perlahan, tidak instan, abrupt. Global warming tidak ada hubungannya dengan moral. Global warming itu masih nanti, masalah untuk masa depan. Jadi itulah mengapa otak kita itu memutuskan untuk tidak peduli terhadap isu-isu seperti global warming. Nah, teman-teman sekalian, dari keempat poin yang kita bahas ini, saya akan fokus saja kepada poin ketiga, yaitu tentang moralitas. Apakah benar, apakah iya bahwa isu global warming itu tidak ada hubungannya dengan moralitas? Apakah iya isu global warming itu tidak ada hubungannya dengan etika? Nah, dari penelitian pribadi saya menyimpulkan bahwa masalah global warming itu adalah masalah moral. Masalah moral. Dan jika kita melihat ke kitab Yakobus pasal 4 ayat 17, kita bisa baca sama-sama cuma 1 ayat saja. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kalau misalkan kita mengubah ya beberapa kalimat di sini ya. Jadi jika seseorang tahu bahwa bagaimana ia harus bertindak di dalam menghadapi global warming, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi isu global warming, teman-teman, nanti seperti yang akan saya jelaskan, itu adalah masalah moral. Nah, ada 3 alasan mengapa saya menyebut bahwa isu global warming itu adalah masalah moral. Alasan yang pertama adalah global warming itu disebabkan oleh manusia. Kita adalah penyebabnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menunjukkan sebuah data yang sangat menarik. Ternyata negara kita, Indonesia, itu adalah negara nomor 1 yang menyangkal realita global warming. Netizen kita, mungkin salah satunya termasuk kita, itu percaya bahwa global warming itu bukanlah sebuah isu yang real, yang nyata. Dan sama seperti kasus COVID-19 yang lalu, meskipun konsensus para dokter dan ilmuwan menyatakan bahwa COVID itu real, tetap saja ada yang menganggap bahwa itu teori konspirasi. Ada beberapa selebgram gitu ya, salah satunya yang terkenal siapa? Jerings ya, yang dari Bali itu yang juga bahkan berani menantang. Kalau misalkan saya pergi ke rumah sakit atau misalkan saya dekat-dekat dengan orang yang kena COVID, lalu saya nggak kena COVID, berarti pemerintah harus berani jujur gitu ya, harus buka kartu bahwa sebetulnya COVID ini sebetulnya cuman konspirasi saja gitu ya. Nah, sama ada orang-orang yang menganggap bahwa global warming itu pun hanyalah sebuah teori konspirasi. Di Indonesia dan di beberapa negara, salah satunya adalah orang di dalam UK Petra gitu ya, tetapi sekarang sudah keluar, itu bahkan menolak vaksin karena percaya bahwa di dalam vaksin itu ada microchip yang membuat diri mereka nanti bisa dikendalikan oleh antikristus dan lain sebagainya gitu ya. Wah, ini akhir zaman sudah dekat gitu. Nah, para penganut teori konspirasi ini, ibu bapak sekalian, baik di Indonesia maupun di Amerika itu sama, yaitu mereka sama-sama menolak otoritas, entah otoritas pemerintah, otoritas ilmuwan, otoritas gereja, dan otoritas yang lainnya. Nah, ini hal yang harus kita betul-betul pikirkan ketika kita berbijaksana dalam sosial media, menyaring informasi mana yang layak untuk dipercaya, mana yang tidak layak untuk dipercaya. Nah, saya akan menampilkan sebuah video. Have you seen climate change? Well, for the first time ever, I'm going to show you climate change with my camera. This will blow your mind. I am now in a very special place in Greenland. From here, a lot of ice breaks and goes into the ocean. Every single day, 40 meters of ice leaves the land and enters the ocean. You can see it, and you can even hear it crack. These icebergs break because it's too warm. Then they melt
and add water to the ocean. This is how sea levels rise and flood entire countries in Asia. You see these air bubbles? This is proof that the ice is melting and it's releasing air that was stuck inside of it for millions of years. 20 years ago, the Greenland ice sheet was here, but now it's just rock. When you see it, you finally believe it. And here in a remote town in Greenland, I saw climate change with my own eyes. And now you saw it too. That's 1 minute. See you tomorrow. Nah, Bapak Ibu sekalian, Veritas Lecture kita sudah selesai. Enggak. Jadi tujuan Veritas Lecture ini bukanlah untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa global warming itu adalah sebuah hal yang real. Ini sebuah hal yang real, kita sudah melihat buktinya, jadi semoga tidak ada Peteranesian yang masih percaya teori konspirasi bahwa global warming itu hanyalah teori konspirasi. Kalau kita hidup 25 tahun yang lalu, internet baru tersedia di kota-kota besar, gadget kita pun masih belum ada internet, dan kenaikan suhu ya, global warming baru berdampak sangat minim, bisa jadi kita ikutan percaya bahwa global warming itu cuman konspirasi atau hoax. Tapi kalau kita hidup di tahun 2023 seperti sekarang dan melihat video tadi, lalu melihat grafik berikut ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa meningkatnya karbon dioksida CO2 itu berbanding lurus dengan meningkatnya suhu temperatur global. Jika kita melihat grafik ini, Bapak Ibu, mulai tahun 1880 hingga tahun 2020, kenaikannya itu terlihat pelan-pelan ya, tidak tiba-tiba, tidak abrupt. Jadi wajar saja kalau misalkan kita cuek terhadap masalah global warming. Tapi kalau misalkan kita melihat secara lebih luas, bukan dari tahun 1880, tetapi misalkan mulai dari 1000 tahun yang lalu, kita akan melihat ada perubahan yang tiba-tiba, yang instan terjadi di 200 tahun terakhir. Kenaikan karbon dioksida CO2 di bumi kita itu sangat tinggi. Mulai dari sekitaran 240 ppm parts per million sampai sekarang kisaran 420. Nah, apa yang terjadi di 200 tahun belakangan? Jawabannya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Dan sejak saat itu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar itu menjadi global, mendunia. Tetapi masalahnya, batu bara itu adalah fossil fuel atau bahan bakar yang berasal dari fosil tumbuhan atau hewan yang sudah membusuk, bahasa kerennya dekompos sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Selain batu bara, ada juga gas alam dan minyak bumi, mereka semua adalah bahan bakar fosil. Dan semua bahan bakar fosil tersebut rekan-rekan yang kita pakai, yang kita gunakan, itu akan menghasilkan karbon dioksida ketika diolah, ketika dibakar. Jadi gambar yang paling atas itu adalah produksi CO2. Semakin banyak kita melakukan pembakaran, maka semakin banyak karbon dioksida di bumi kita. Nah, ini grafik konsumsi penghasil karbon dioksida. Jadi yang paling tinggi itu Cina, kalau misalkan dihitung secara global, yang kedua Amerika, tetapi kalau misalkan dihitung per kapita dibagi jumlah populasi, maka yang paling tinggi adalah Amerika, lalu Australia, Jerman, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa negara-negara yang industrinya sangat besar gitu ya, negara-negara yang secara ekonomi powerful itu terus-menerus produksi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan sebab akibat itu dapat ditegakkan, ada korelasinya. Yaitu bahwa pemanasan global, global warming itu memang disebabkan oleh kita, manusia. Kita yang bertanggung jawab. Nah, lari dari tanggung jawab itu tentu bukanlah tindakan yang bermoral. Setuju ya teman-teman semua? Kalau misalkan kita ngajarin adik-adik kita yang masih kecil atau kita ngajarin
anak kita gitu ya. Kalau misalkan kokonya merusak mainan adiknya, sebagai orang tua yang baik kita ngajarin si koko untuk bertanggung jawab, ya kan? Pernah ditinggal lari pacar yang tidak bertanggung jawab, nah itu kan pasti tindakan yang tidak bermoral. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah penyebabnya, maka kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Karena lari dari tanggung jawab adalah tindakan yang tidak bermoral. Seorang penulis, Yuval Noah Harari mengatakan, nah ini ya kita bisa baca bersama-sama bahwa kita umat manusia itu memiliki waktu tersisa sangat sedikit untuk melepaskan diri dari bahan bakar fosil. Kita harus masuk rehabilitasi hari ini. Bukan tahun depan, bukan bulan depan, tetapi sekarang. Nah lalu ini guyonannya Harari, dia mengatakan, halo saya Homo sapiens dan saya adalah fossil fuel addict. Saya adalah seorang pecandu bahan bakar fosil. Nah, meskipun kelihatannya cuma guyonan, tapi sebetulnya itu melambangkan realitas kita umat manusia bahwa kita memang kecanduan, kita menggunakan bahan bakar fosil itu dengan jumlah yang sangat luar biasa dan itu menyumbang karbon dioksida. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu sekalian? Oh, sorry. Nah, meskipun Indonesia bukan penyumbang emisi karbon dioksida terbesar di dunia, tapi tetap saja negara kita terus berproduksi. Dan sejak revolusi mental gitu ya, sejak negara kita dipimpin oleh Pak Jokowi dengan slogan kerja, 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 kita bisa melihat bahwa negara kita perlahan tapi pasti ekonominya semakin dipandang oleh negara-negara yang lain. Itu menunjukkan bahwa negara kita itu sedang berproduksi. Artinya apa? Negara kita itu sedang mengeluarkan emisi karbon dioksida yang semakin lama juga semakin tinggi. Nah, poin yang kedua, mengapa saya mengatakan bahwa masalah global warming adalah masalah moral? Karena global warming itu menghancurkan kehidupan. Global warming menghancurkan kehidupan. Ketika suhu bumi semakin panas, seperti yang kita saksikan bersama di video tadi, maka es akan mencair. Dan ketika es mencair, maka permulaan air laut akan naik. Nah ini ada data dari Statista, kenaikan air laut mulai tahun 1993 sampai tahun 2021. Terus naik. Naiknya bukan cuma di kutub sana, bukan cuma di Greenland tadi, tapi karena semua samudra dan lautan di seluruh dunia itu terhubung, kita semua juga akan merasakan dampaknya. Di Amerika dan kota-kota besar di seluruh dunia yang kebanyakan mendirikan kota di pesisir yang berhubungan dengan laut, karena pada umumnya kalau kita melihat sejarah perkembangan kota-kota, maka kota-kota utama yang dikembangkan oleh para penduduk, para imigran itu pasti adalah kota-kota pinggiran. London itu adalah kota pinggiran, Seattle, Los Angeles itu adalah kota pinggiran, Surabaya, Jakarta, Singapura itu semuanya adalah kota pinggiran. Nah, kota-kota besar ini karena mereka dekat dengan laut, mereka akan yang merasakan dampaknya pertama kali ketika ada kenaikan permukaan air laut. 30% populasi Amerika itu tinggal di kota-kota yang berbatasan dengan laut. Nah, ini Jakarta. Jadi diperkirakan tahun 2025, 26% mungkin kita sudah melihat realitanya sekarang ketika beberapa kali Gubernur Jakarta tercinta berusaha mengatasi banjir. Diperkirakan tahun 2050 nanti 25 tahun dari sekarang 35% dari Jakarta kalau kita tidak berbuat apa-apa itu bisa terendam. Nah bagaimana dengan Surabaya? Karena kita kan tinggal di Surabaya. Nah teman-teman kalau misalkan tertarik otak-atik teman-teman bisa buka website earthbumi.org gitu ya. Nah ini saya bisa membuat simulasi sendiri. Nah ini Surabaya. Jadi Surabaya tahun 2050 itu daerah yang berwarna merah
itu diperkirakan kalau kita tidak berbuat apa-apa akan terdampak dengan permukaan air laut gitu ya. Wah ini tulisannya sangat kecil ya, tapi di daerah sini itu ada perumahan Grand Delta di daerah Sidoarjo, Juanda, airport kebanggaan kita juga terendam. Nah, saya jadi mikir-mikir, gimana ya dengan nasib UK Petra, kampus kita tercinta gitu ya. Tahun 2050, saya nggak tahu apakah Pak Juan masih jadi rektor, tapi kira-kira seperti ini, rekan-rekan, Petra, oh nggak bisa ya, Petra Christian University itu ada di situ gitu ya. Jadi sebetulnya masih cukup aman gitu. Nah, Grand Delta Sari, lalu Misye, ada Misye yang terendam gitu ya. Makan Misye sambil main air gitu. Nah tapi intinya tahun 2050 sepertinya UK Petra masih aman gitu. Nah kita sama-sama membayangkan ya, kalau ini betul-betul terjadi, kita manusia cuek, kita tidak berbuat apa-apa, dan hal ini benar-benar terjadi di seluruh dunia, maka konsekuensinya jelas. Bakal ada jutaan manusia yang terpaksa mengungsi. Terpaksa mengungsi. Siapa yang akan membantu mengurus para pengungsi ini? Wali kota, gubernur, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Mungkin mereka sendiri juga sibuk mengungsi. Kota-kota akan ditinggalkan, rumah-rumah akan ditinggalkan. Kita semua akan kehilangan nilai ekonomi. Misalkan teman-teman mulai nyicil gitu ya, setelah lulus kuliah, kerja, nyicil rumah, KPR, 10 tahun, 15 tahun. Tetapi tahun 2050 ternyata terendam air laut. Rumah yang rencananya mau kita berikan kepada anak kita sekarang terendam air laut. Bukan banjir ya, kalau banjir kan nanti bisa surut. Tapi kalau terendam air laut, ketika permukaan air laut semakin naik, nggak bisa surut. Maka pemerintah harus memikirkan jutaan pengungsi ini. Tempat tinggal mereka yang baru gimana, pekerjaan gimana, makanan dan lain sebagainya. Dan situasi yang seperti demikian, teman-teman, bakal lebih menakutkan dari pandemi COVID yang barusan. Bisa jadi ada gejolak politik, bisa jadi ada gejolak militer, dan lain sebagainya. Itulah mengapa global warming adalah masalah moral. Sesuatu yang menghancurkan kehidupan adalah masalah moral. Dan kita harus berpikir bagaimana supaya hal tersebut tidak menghancurkan lebih banyak kehidupan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa para ilmuwan dari dari negara-negara maju termasuk negara berkembang salah satunya Indonesia sama-sama berkumpul untuk menandatangani beberapa perjanjian. Yang pertama Kyoto Protocol, yang kedua adalah perjanjian Paris, dan perdebatan mereka adalah tahun 2050 nanti yang menjadi target kita kepingin ambang batasnya planet bumi kita itu tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Kita mungkin berpikir bahwa kok perdebatan yang nggak penting ya. Apa sih bedanya 1,5 derajat Celcius sama 2 derajat Celcius? Bedanya sangat banyak teman-teman. Dan akhirnya para ilmuwan setuju lebih bijaksana untuk menentukan batas maksimal di 1,5 derajat Celcius. Karena beda antara 1,5 dan 2 derajat Celcius itu sangat luar biasa. Misalkan kehilangan jumlah spesies tumbuh-tumbuhan. Hanya beda 0,5 derajat itu konsekuensinya 2 kali lebih banyak. Sekarang kita ada di posisi berapa? Kita sudah 1 derajat Celcius. Berarti dari sini sampai ke tahun 2050 kita nggak boleh menambah 0,5 derajat Celcius. Yang ketiga, global warming adalah masalah moral karena global warming itu merusak desain Allah, merusak rancangan Allah. Memang Allah menciptakan manusia dengan akal budi, dengan perintah khusus. Kita bisa ini ayat yang sudah sering kita baca, Kejadian 1 ayat 28. Allah menciptakan manusia dengan akal budi dan diberikan perintah khusus untuk berkuasa. Di dalam bahasa Inggris to dominate or make a dominion. Tetapi kata tersebut
itu bukan berarti manusia bebas untuk mengeksploitasi alam. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk berkuasa, itu ibaratnya sama seperti ketika misalnya para pemegang saham menunjuk seorang CEO untuk berkuasa atas perusahaan. Bukan berarti sang CEO bebas mengeksploitasi seluruh karyawan, setiap karyawan dikompas satu-satu. Tetapi yang dimaksud berkuasa adalah mempelajari seluk-beluk perusahaan, semua departemen, semua karyawan, apa saja yang sekarang ini menjadi masalah. Entah di HRD, entah di keuangan, di akuntansi, di pembelian dan lain sebagainya. Dan mengusahakan dan meningkatkan kualitas demi kesejahteraan bersama. Itu yang dimaksud dengan menguasai. Menguasai tidak sama dengan mengeksploitasi. Misalkan kita melihat penambangan yang luar biasa dan setelah menambang tidak ada upaya dari perusahaan-perusahaan, dari pabrik-pabrik untuk memulihkan ke kondisi yang sebelumnya. Penebangan. Jadi kalau tadi penambangan, terus ini penebangan. Penebangan yang juga tidak bertanggung jawab tanpa ada upaya untuk memulihkan lagi. Nah, burung pipit. Nah ini mungkin kita semua juga sering nyanyi lagu ini di sekolah minggu gitu ya. Saya mau nyanyi tapi sungkan karena suara saya ini ya fals gitu ya. Tapi kira-kira seperti ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita itu umat manusia, kita itu cuma fokus di kalimat yang terakhir. Terlebih diriku dikasihi Tuhan, ya kan? Tapi kita lupa kalimat pertama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi burung pipit. Memang Allah lebih mengasihi kita daripada burung pipit, tetapi Allah juga mengasihi burung pipit. Allah juga mengasihi semua ciptaannya yang lain. Tentu saja Allah tidak melarang manusia untuk menggunakan atau memanfaatkan hewan demi kebutuhan manusia. Tetapi tentu saja hanya karena Allah memberikan kita izin, hanya karena Allah memberikan kita restu untuk menguasai hewan, bukan berarti kita bisa mengeksploitasi hewan-hewan itu semau-maunya kita. Mengeksploitasi daerah-daerah pertambangan, mengeksploitasi hutan, semau-maunya kita. Kita harus ingat bahwa semua yang diciptakan Tuhan, itu Allah mengatakannya, Allah menciptakan segala sesuatu baik. Jadi kalau Allah menciptakan segala sesuatu baik, kita nggak boleh seenaknya dengan ciptaan Allah. Boleh nggak kita makan hewan? Boleh nggak kita makan KFC gitu ya, bulgogi dan lain sebagainya? Jelas boleh. Karena di dalam kitab suci, di perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri juga makan hewan. Tuhan Yesus sendiri juga makan ikan. Tetapi pertanyaan lain yang harus kita jawab dan kita renungkan adalah misalnya, apakah kita harus makan hewan? Apakah kita harus makan hewan? Pertanyaan lain yang juga harus kita gumulkan, bagaimana kita harus memperlakukan hewan yang nantinya akan kita makan. Ayam, babi, sapi, sama seperti burung pipit, juga dikasihi oleh Tuhan. Mereka memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk memberikan nutrisi bagi kita. Nah, bagaimana kita seharusnya memperlakukan mereka? Coba teman-teman, kita bayangkan kalau misalkan kita punya penyakit ginjal dan kita butuh donor ginjal. Katakanlah ada orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya kepada kita. Memang kalau donor ginjal enggak langsung meninggal gitu kan. Dia tetap hidup, tetap bisa hidup meskipun ginjalnya sudah didonorkan kepada kita. Tapi kita pasti akan memperlakukan orang yang mendonorkan ginjalnya kepada kita dengan sangat luar biasa, ya kan? Kita mungkin akan membayar, kita akan mungkin memastikan dia hidup nyaman, makanannya, tempat tidurnya dengan baik.
Apalagi kalau misalkan itu bukan donor ginjal, donor jantung. Meskipun tentu aja nggak ada cerita-cerita medis seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mendonorkan jantungnya, dia mati supaya kita bisa hidup. Kita pasti tentu akan memperlakukannya dengan jauh lebih baik sebelum dia mengorbankan nyawanya. Paling tidak, teman-teman, kita harus memikirkan bagaimana kita memperlakukan hewan-hewan yang nantinya akan mati supaya kita bisa makan. Menteri Agrikultur Swedia misalnya tahun 1990-an memutuskan bahwa hewan ternak itu harus diberikan jerami atau bahan-bahan lain yang nyaman supaya mereka bisa tidur. Lalu agar hewan-hewan tersebut juga dilepaskan ke padang rumput saat musim panas. Dan yang terpenting adalah agar hewan-hewan tersebut itu memiliki freedom of movement gitu ya, kebebasan bergerak seperti layaknya mereka sedang hidup di alam bebas. Mereka akan mati supaya kita bisa makan dagingnya. Jadi sudah sangat pantas kalau misalkan kita mulai memikirkan bagaimana cara beternak, bagaimana cara bertani, bagaimana cara memperlakukan mereka ciptaan dengan lebih baik. Nah, ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Andrew Lindsay, Creatures of the Same God. Sains dan teknologi itu sudah membuka jalan supaya kita itu bisa mengembangkan peternakan gitu ya, peternakan dengan sangat efisien. Tetapi perkembangan sains dan teknologi sekarang ini itu juga bisa bergerak ke arah yang sebaliknya, yaitu apa? Sains dan teknologi itu bisa membantu kita untuk memikirkan cara-cara untuk menemukan protein pengganti, bukan cuman protein yang berasal dari binatang yang akhirnya mengurangi peternakan, mengurangi jumlah peternakan. Next. Ya, selain peternakan, teman-teman kita juga harus memikirkan tentang perikanan gitu ya. Duh, kok banyak ya yang harus dipikirkan. Sudah mikirin ayam, babi, sapi, sekarang juga mikirin ikan. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar istilah go green. Tapi sedikit yang tahu istilah go blue. Kita harus peduli dengan lautan, teman-teman sekalian. Sekarang ini lautan secara global sedang terancam kehabisan ikan. Ikan-ikan yang kita miliki sekarang di seluruh dunia itu diperkirakan hanya sisa 10% saja dari total ikan yang kita miliki di seluruh dunia 50 tahun yang lalu. Bayangkan, betapa luar biasanya manusia hanya dalam waktu 50 tahun itu menghabiskan 90% populasi ikan di seluruh dunia. Dan kemungkinan 25 tahun lagi kalau kita tidak berubah, tahun 2048 tidak akan ada ikan lagi di lautan. Padahal kita harus tahu, teman-teman, ikan-ikan di laut itu sangat berperang dalam membantu kita untuk melawan global warming. Peran mereka sangat besar. Misalkan saya ambil contoh di sini ikan paus. Nah ini adalah ikan favoritnya Torniwo gitu ya. Tapi ikan paus itu adalah ikan yang sangat luar biasa. Jadi ikan paus itu mereka mengambil makan di dasar laut dan ada waktu-waktu tertentu ketika dia naik ke permukaan. Nah pada saat ikan paus itu naik ke permukaan yang istilahnya disebut dengan whale pump, ketika dia naik ke permukaan, ikan paus ini akan mengeluarkan kotoran. Nah kotorannya itu akan menjadi makanan banyak fitoplankton dan fitoplankton ini itu sangat berjasa di dalam apa? Di dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. 1 dari 2 nafas yang kita tarik. Yang kedua itu disumbang dari lautan. Jadi lautan itu berperan sangat luar biasa. Dan bukan cuma itu aja. Ketika ikan paus itu mati, nih ya bayangkan ya. Mati pun itu disebut whale fall, jenazahnya dan bangkai ikan paus itu pun juga masih berperang untuk melawan global warming. Itu menyimpan karbon dioksida dengan jumlah yang
sangat banyak supaya tidak muncul di permukaan. Tapi sayangnya banyak ikan paus termasuk lumba-lumba itu terpaksa mati sia-sia. Karena ketika kapal-kapal besar yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan itu mulai memancing dan menggunakan jala yang sangat besar untuk menyeret semua yang ada di bawahnya demi memancing tuna, maka ikan paus dan lumba-lumba ini mereka akhirnya ikut tertarik dan ya sudah mati sia-sia. Menurut beberapa perhitungan di Jepang, tuna yang terkenal di Jepang, demi menangkap 8 ekor tuna, ada sekitar 40 paus dan lumba-lumba yang terpaksa ikut mati sia-sia. Karena melalui penjalaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, kalau kita setuju bahwa global warming memang adalah masalah moral dan erat kaitannya dengan dosa, maka jelas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, kita harus bertobat. Martin Luther, tokoh reformasi mengatakan bahwa orang yang bertobat, orang yang lahir baru, itu menjalani 3 langkah gitu ya, 3 tahap pertobatan. Pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan dompet gitu ya. Zaman sekarang kita sudah gak bawa dompet ya. Pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan dompet. Kita bahas dulu tentang pertobatan pikiran. Teman-teman, mumpung kita masih kuliah, mari kita gunakan akal budi kita. Mari kita betul-betul berpikir, belajar sungguh-sungguh di kampus, memikirkan ide-ide yang bisa kita pakai untuk melawan global warming. Secara sederhana, melawan global warming itu artinya mengurangi jumlah karbon dioksida secara masif. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengurangi jumlah karbon dioksida secara masif? Caranya dengan mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin. Nah, yang ada di depan layar ini misalnya adalah inisiatif dari Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, pada saat World Economic Forum, yaitu sebuah konsep tentang 15-minute city, kota 15 menit. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan di dalam 15 menit berjalan kaki atau di dalam 15 menit naik sepeda, bukan naik mobil, semua yang kita butuhkan itu tersedia di dalam satu area tersebut, maka ini akan sangat mengurangi jumlah mobil, motor yang berseliweran. Kalau jumlah mobil dan motor yang berseliweran itu semakin berkurang dan kita tidak memiliki kebutuhan untuk nyetir jauh-jauh, maka itu otomatis akan mengurangi karbon dioksida. Kita tetap masih perlu ya mungkin mobil atau motor, tetapi akan sangat jarang. Kalau semua yang kita butuhkan itu ada di 15-minute city gitu ya. Bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa cari di internet. Buat teman-teman yang tugas akhir ini juga adalah sebuah konsep yang layak untuk digumulkan dan layak untuk didoakan. Ketika saya masih mahasiswa di sini, saya diajar oleh salah satu dosen, Pak Riki, dan Pak Riki mengatakan bahwa kerugian yang dihasilkan karena kemacetan itu sangatlah besar. Sangat masuk akal. Beberapa hari lalu ada sebuah truk yang mogok di tol satelit menuju Waru. Berapa bensin teman-teman yang terbuang sia-sia ketika macet. 1 jam gak bergerak. Mesin kita tetap nyala kan? AC kita tetap nyala. Belum lagi kalau misalkan ada orang-orang yang misalnya menjadi terlambat pergi ke kantor. Terlambat ketemu klien. Berapa banyak ekonomi value yang terhilang hanya dari masalah macet. Belum lagi kalau misalkan ada yang ketinggalan pesawat. Atau ada ambulans yang terjebak. Masalah nyawa. Bangun lebih pagi, nyetir lebih ngebut, itu tidak menyelesaikan kemacetan. Bangun lebih pagi, nyetir lebih ngebut, itu hanya menghindarkan kita kena macet. Tetapi macetnya akan tetap ada. Tidak menimpa kita, tetapi itu akan menimpa teman-teman kita. Akan menimpa orang-orang yang lain, pengguna jalan yang lain. Nah, di dalam survei kecil-kecilan kepada sejumlah mahasiswa sekitar 100 sampai 150,
di ini ya, kelas-kelas saya pribadi, mayoritas setuju bahwa kampus kita, misalkan UK Petra, itu bertanggung jawab terhadap kemacetan yang ada di sekeliling kampus kita. Apalagi sebentar lagi semester baru, mahasiswa baru datang, dan biasanya nama UK Petra itu akan sering disebut di Suara Surabaya gitu ya. Nah, saya tahu Petra punya hubungan yang baik dengan Suara Surabaya. Mungkin hubungan baik itu bisa terus diintensifikasi. Misalkan kalau misalkan kita punya, Petra punya radio dan kita ini ya bisa membantu menginformasikan ke Suara Surabaya tentang kemacetan yang ada di sekeliling UK Petra supaya tidak semakin banyak mobil-mobil yang masuk lewat Siwalan-Kerto. Radio kita, anak-anak kita itu bisa memberikan informasi ke Suara Surabaya. Mungkin kita perlu pasang CCTV atau menara untuk memantau kemacetan yang ada di wilayah Siwalan-Kerto. Ada banyak yang sudah dilakukan oleh UK Petra menyediakan bus, car sharing. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi masih ada yang sebetulnya bisa kita lakukan dan bisa kita pikirkan, yaitu misalkan seperti mengatur jadwal. Inti dari kemacetan teman-teman itu adalah ketika demand melebihi supply pada waktu yang bersamaan. Nah, kita tidak bisa menambah supply jalan raya, kecuali kita adalah Pemkot. Tapi kita bisa mengatur demand supaya pada waktu yang bersamaan jumlah kendaraan yang masuk ke Siwalan-Kerto itu tidak berlebihan. Nah, mengatur jadwal itu ada beberapa yang saya coba survei di kalangan mahasiswa. Apakah mahasiswa-mahasiswa bersedia misalkan kuliah hari Sabtu gitu ya. Jadi misalkan jurusan pariwisata. Semester ini kuliahnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Tetap 5 hari. Tetapi beda hari liburnya Minggu dan Senin. Mungkin jurusan lain liburnya Minggu dan Rabu. Jurusan lain liburnya Minggu dan Kamis. Dan jadwalnya dirotasi, berubah-berubah. Nah itu misalkan salah satu. Atau mungkin kuliah malam. Atau mungkin menggabungkan antara kuliah online dan offline. Jadi kalau hari ini kita ketemu fisik, minggu depannya kita online. Minggu depannya lagi ketemu fisik, minggu depannya lagi online. Ada banyak sekali cara supaya kita bisa mengatur jadwal. Nah yang saya tampilkan di sini itu adalah salah satu alternatif lain. Mana yang lebih Anda pilih? 2 dari 3 mahasiswa mengatakan mereka prefer kuliah itu cuma 4 hari aja dalam 1 minggu. Tetapi dalam hari-hari tersebut ada 2 sampai 3 kelas dibandingkan kuliah harus 5 hari dalam seminggu, sedangkan tiap harinya itu cuma untuk 1 kelas saja atau 2 kelas. Mereka masih oke 2 sampai 3 kelas, tapi 4 hari dalam seminggu. Nah, kita juga bisa memikirkan ide-ide seperti ini untuk mengurangi angka kemacetan. Kita juga harus memikirkan ulang bagaimana kita memproduksi dan mendesain barang-barang yang sustainable. Bukan sekedar sustainable, tetapi regeneratif. Yang ada di hadapan teman-teman itu adalah seorang profesor dari Maastricht University bernama Mark Post. Dia mendapatkan dana sekitar 5 miliar dari co-foundernya Google untuk mengembangkan sebuah daging sapi burger yang berasal dari kultur selnya sapi gitu ya. Berhasil. Dan sekarang ini sedang dikembangkan untuk bisa diproduksi massal dan harganya cukup murah sekitar $10, sekitar 150.000. Maksudnya harga ini akan bisa berkurang lagi. Nah tapi pertanyaannya kalau misalkan teknologi-teknologi seperti ini ada, apakah teman-teman itu mau berpartisipasi mendukung dengan cara membeli produk-produk seperti ini? Yang ada di gambar di sebelah kiri ini adalah orang yang memikirkan bagaimana caranya supaya ada pakaian yang gak harus pakaian anak-anak gitu ya, yang gak harus ganti-ganti. Salah satu tantangan bagi orang tua muda yang barusan punya anak itu adalah beli baju atau nunggu dikasih saudara ya. Karena bayi itu cepat sekali, tumbuhnya. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang punya keponakan pasti akan merasakan, 1 bulan, 2 bulan, aduh harus beli baju baru dan lain sebagainya. Nah, salah satu ide yang dipikirkan itu adalah membuat baju yang bisa bertumbuh seiring bayi itu bertumbuh. Jadi kita cuma perlu beli 1 baju yang bisa dipakai sejak bayi itu lahir sampai dia berumur 1 tahun. Jadi kainnya itu melar, kainnya itu molor gitu ya. Nah
Ini adalah konsep-konsep desain-desain yang sustainable yang mungkin kita semua perlu pikirkan untuk melawan global warming bersama-sama. Kalau teman-teman pergi ke IKEA misalkan, di salah satu bagian IKEA di Ciputra World itu ada satu bagian ini ya. Saya lupa masukkan fotonya ke dalam slide. Sebuah tempat tidur anak-anak itu yang juga bisa diatur tingginya itu seiring perkembangan ini ya, seiring perkembangan tinggi badannya. Nah, kita harus memikirkan ide-ide tersebut, teman-teman. Tentu aja selain hal-hal yang tadi bisa kita lakukan, untuk mengurangi karbon dioksida kita membutuhkan bantuan pohon-pohon. Kita harus turut serta mendukung gerakan tanam pohon. Kalau teman-teman punya rumah, tanam pohon. Kalau kita cuma tinggal di kos, pelihara aja tanaman kecil. Kita turut berpartisipasi. Mungkin ya, lulusan UK Petra itu adalah lulusan UK Petra yang kalau cari pasangan, yang cari jodoh, pertanyaan pertamanya bukan kamu kaya atau enggak, tapi kamu pelihara tanaman atau enggak gitu ya. Jadi care dengan lingkungan. Kita harus menjaga populasi salah satunya. Prinsip-prinsip kuno seperti banyak anak banyak rejeki itu jelas akan menghasilkan banyak karbon dioksida. Tapi tentu saja kita juga jangan se-ekstrim Thanos gitu ya. Nah ini teman-teman yang sudah nonton Thanos, ini adalah tokoh yang ekstrim gitu ya. Dia menghapus populasi 50% di seluruh alam semesta. Tetapi sebetulnya yang dilakukan oleh Thanos itu sebetulnya sangat logis. Perhatikan kata-katanya. Ini adalah kalkulus, jadi ketika menjelaskan ke anaknya Gamora, ini adalah kalkulus yang sederhana. Alam semesta kita terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Kalau kehidupan itu tidak diperiksa, tidak diawasi, maka kehidupan semuanya itu akan punah. Jadi harus dikoreksi. Nah, tentu saja kita nggak ingin membinasakan 50% dari populasi Indonesia atau planet bumi, tapi kita bisa menjaga populasi. Selain pikiran kita harus bertobat, hati kita juga harus bertobat, teman-teman. Kita harus memiliki belas kasihan kepada mereka yang miskin. Bukan cuma orang miskin di sekitar kita, tapi orang-orang miskin di seluruh dunia. Sekali lagi, global warming adalah masalah global. Misal, ketika permukaan air laut naik, siapa yang paling merasakan dampaknya? Orang kaya mungkin dengan mudahnya pindah keluar kota. Pabriknya bisa dipindahkan ke kota-kota lain yang tidak berbatasan dengan pesisir. Tetapi bagaimana dengan orang miskin? Atau jika global warming membawa kita ke kemarau yang sangat panjang, suhu udara naik hingga 40 derajat ke atas. Orang kaya dengan mudahnya pasang AC. Dan ketika mereka pasang AC, mereka memproduksi karbon dioksida semakin besar lagi. Tapi bagaimana dengan orang miskin? Manusia tuh bisa loh mati karena kepanasan. Anak-anak kecil, bayi-bayi bisa mati karena kepanasan. Kita harus memiliki hati yang peduli dengan mereka yang paling terdampak oleh efek global warming. Yang terakhir, teman-teman, dompet kita juga harus bertobat. Nah, maksudnya apa ini? Dompet kita kok harus bertobat? Maksudnya adalah apa yang kita beli dengan uang kita itu harus mendukung perlawanan terhadap global warming. Pilihan-pilihan kita itu harus mendukung perlawanan terhadap global warming. Contohnya, setelah tadi teman-teman semua mendengar bahwa paus yang sangat berharga itu mati sia-sia karena para nelayan berburu tuna. Sorry ya teman-teman. Teman-teman jangan bangga atau pamer kalau makan tuna di restoran-restoran yang mahal. Jangan bangga. Justru kita harus mulai mengubah mindset kita dan mulai berpikir, wih kok temanku ada yang posting makan tuna, terus apalagi misalkan dia foodgram, selebgram yang mau memamerkan, wah ini habisnya kalau makan di restoran ini harganya 300.000. Kita harus mikir, sudah mengeluarkan uang begitu banyak, begitu mahal,
merusak lingkungan pula. Kita harus mulai memikirkan apa yang kita belanjakan dengan uang kita. Di balik tuna yang kita nikmati, ada puluhan paus yang mati sia-sia. Atau misalkan sirip ikan hiu. Menurut perkiraan, dalam 1 tahun, ikan hiu itu menewaskan sekitar 10-12 manusia di seluruh dunia. Tetapi di seluruh dunia, kita membunuh 72 juta ikan hiu setiap tahunnya. Itu sekitar 10.000 ikan hiu kita bunuh setiap jamnya di seluruh dunia. Demi apa? Demi sup hisit, shark fin soup yang terkenal itu. Jadi teman-teman yang kaya, yang punya uang, mungkin Bapak Ibu, pikirkan lagi kalau kita mau beli sup hisit. Kalau misalkan ada pesta pernikahan atau ada pesta yang luar biasa, kenapa harus pesen sup hisit? Ya kalau misalkan kebetulan kita sedang diundang ke pesta, terus kebetulan menunya hisit, ya tentu saja kita makan gitu. Kan kita nggak mau khotbah tentang global warming dan merusak suasana ini kan, suasana meja di tempat kita berada. Daripada terbuang sia-sia, ya kan? Kasihan sekali ikan hiunya sudah mati demi siripnya, sudah gitu kita nggak makan. Tapi kalau itu pilihan kita yang menjadi pemilih, kita bisa menentukan untuk tidak memakan hal tersebut. Di dalam salah satu bagian lain di Avengers, Captain America juga mengatakan bahwa Sungai Hudson itu mulai lagi kelihatan ikan-ikan paus. Karena apa? Karena separuh populasi umat manusia hilang. Jadi wajar ketika ada regenerasi di lautan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang penyebab global warming dan hancurnya spesies itu adalah kita, manusia. Begitu juga dengan sapi, steak, wagyu. Nah, teman-teman di sini yang bangga dengan wagyu-wagyunya, teman-teman harus tahu bahwa industri peternakan itu menghasilkan karbon dioksida yang jumlahnya sangat tinggi. Bisa jadi lebih tinggi daripada bensin-bensin dan gas yang diproduksi oleh mobil-mobil. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bangga makan steak yang mahal, Korean barbecue dan lain sebagainya, pikirkan lagi. Bagi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan secara finansial, kalau di sini ada teman-teman yang nanti buka usaha, punya truk-truk ekspedisi, pastikan melakukan pengecekan rutin. Jangan pelit melakukan pengecekan rutin. Kalau Anda tahu bahwa kegagalan cek rutin itu mengakibatkan kemacetan, dan kemacetan itu ongkosnya sangat besar, dan Anda tetap tidak melakukan pengecekan. Lalu Anda berpikir, ya sudahlah nanti kalau kena macet, truknya mogok, kan nanti yang repot sopirnya. Anda tidak bermoral. Anda tidak bermoral. Ada banyak teman-teman yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu hal yang menjadi tantangan kita ketika kita sedang berusaha hidup untuk melawan global warming, itu adalah ketakutan dilabeli sebagai munafik. Saya kasih contoh. Misalkan saya mempromosikan, ayo kita mengurangi penggunaan plastik gitu ya. Di kelas saya mengenalkan istilah plastic shaming. Jadi bukan cuma body shaming, tapi ada istilah plastic shaming. Jadi buat teman-teman yang kemana-mana sukanya beli botol Cleo, botol Aqua, tidak mau tumbler sendiri. Nah mungkin ada baiknya kita mulai pelan-pelan melakukan plastic shaming dengan cara mengingetin, ayo kamu kok masih beli itu, kamu kok gak bawa tumbler. Nah kesulitan dari melakukan hal-hal atau berjuang melawan global warming itu adalah ada waktunya ketika, waduh, lupa bawa tumbler, terpaksa beli. Tapi karena kita sudah terlanjur mempromosikan, ayo kita lawan global warming. Waktu kita beli, kita takut nanti semua yang lain akan mengatakan, hayo kamu munafik ya, kamu bolak-balik ngomong kayak gitu tapi kamu sendiri kok beli. Nah, jadinya kita punya mindset, saya tunggu sampai saya sempurna dulu. Baru saya mulai mempromosikan, mengajak teman-teman untuk melawan global warming. Pemikiran seperti itu sangat salah teman-teman. Siapa sih manusia yang sempurna? Kita nggak akan bisa sempurna, iya kan? Kita pasti akan melakukan
kesalahan-kesalahan yang kita sendiri juga khotbahkan atau kita sendiri juga promosikan kepada orang lain. Dan itu sangat manusiawi, kita semua adalah manusia berdosa. Yang perlu kita lakukan adalah saling mengingatkan. Kita nggak perlu sok tahu, tapi kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menegur satu sama lain. Jangan takut untuk disebut munafik. Semua orang yang munafik adalah orang yang sedang berjuang menuju kesempurnaan. Orang-orang yang mengatakan, misalkan, lebih baik saya nggak seperti itu daripada nanti kalau gagal dicap munafik. Itu sama seperti orang yang mengatakan, lebih baik saya nggak ikut lomba daripada nanti ikut lomba saya nggak juara 1, cuma jadi juara 2. Sama seperti itu. Sebagai penutup, seorang penulis mengatakan bahwa Catherine Hayhoe ini adalah seorang aktivis dan dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sains itu telah memberi kita banyak sekali informasi, mengajarkan kita banyak hal dan kita sadar bahwa semua yang kita lakukan itu justru akan memperburuk masalah. Mulai dari nyalain lampu sampai kita makan siang aja, makan sapi, itu membuat kita bersalah, memperburuk masalah. Ada banyak PR kita, ada banyak yang harus kita lakukan. Tapi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, justru kita harus bersyukur. Justru kita harus bersyukur kalau PR kita banyak. Kalau masih ada yang bisa kita kerjakan. Artinya apa? Artinya belum terlambat. Artinya belum terlambat. Masih ada hal yang kita bisa kerjakan. Ada hal yang kita bisa turut serta. Ada banyak hal yang kita bisa berkontribusi. Di dalam perjuangan global seluruh umat manusia. Untuk melawan global warming. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika siang hari ini kami boleh mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, menciptakan alam dalam kondisi yang baik, dan kami umat manusia telah merusaknya. Sadarkan kami ya Bapa untuk bertanggung jawab, dan ampuni kami, dan berikan kami inspirasi, ide, dan juga sumber daya untuk memikirkan jalan keluar atas masalah, atas dosa yang kami lakukan secara global. Tuntun kami ya Bapa, agar kami berani berjuang dalam membuat perubahan di sekitar kami. Meskipun kami harus menanggung resikonya, disebut munafik, disebut sok-sokan. Tapi kami percaya Bapa bahwa apa yang kami lakukan berkenan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus semua ciptaan, kami berdoa. Amin.